Baik, selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi untuk penjelasan secara bahasa Indonesia untuk video SIPOK sebagai pendekatan nalar untuk meningkatkan kualitas, yaitu saya namakan di sini adalah SIPOK as a System. Selamat ketemu lagi yang sesi kedua. Ini adalah yang penjelasan dari video yang berupa teks dalam bahasa Inggris, dan sekarang akan saya bawakan ke dalam bahasa Indonesianya. Terima kasih. Baik, di dalam video yang kedua ini saya akan membahas SIPOC sebagai sebuah sistem. Jadi kalau kita punya seperti ini, SIPOC ini adalah sebagai sebuah sistem berkesinambungan. Kalau kita lihat di sini, S itu adalah, kalau misalnya kita akan pilih menjadi 3 bagian, S itu adalah supplier, ini adalah organisasi juga sebagai pemasok organisasi yang lain, dan IPO di sini juga sebuah organisasi, yaitu katakanlah ini dalam perusahaan, misalnya saya terbiasa bicara ini perusahaan kita gitu, jadi misalnya ini IPO adalah kita sebagai sebuah perusahaan dan kita sebagai sebuah sistem, subsistem, karena kita membutuhkan supplier untuk memasok barang kita. Jadi ini juga subsistem, kita adalah subsistem, dan C atau customer adalah juga merupakan subsistem. Jadi sehingga antara subsistem, dan sistem ini akan membuat sistem yang besar lagi, yaitu sistem tata ekonomian di dalam sebuah industri mikro lah begitu ya, atau bersumbangsih kepada negara, di mana di dalam negara ada banyak perusahaan yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga di dalam sistem ini kita adalah subsistem, supplier kita adalah subsistem, dan C adalah subsistem, dan sistem besarnya adalah katakanlah dalam konteks ini adalah dunia industri atau negara lah mungkin. Jadi kita nanti akan berbicara sebagai SIPOC sebagai sebuah sistem, atau kita katakan nanti system thinking begitu. Terima kasih. Bicara SIPOC sebagai sebuah sistem, kita masuk pada pengertian begini. Kita kemarin sudah melihat SIPOC dan masing-masing IPO, S dan C itu akan berinteraksi satu dengan yang lain. Tapi di dalam sebuah organisasi itu sendiri, misalnya dalam hal ini adalah IPO, ada input atau material yang kita beli, proses yang kita jalankan, dan akan menjadi output yang kita hasilkan dari sebuah subsistem kita. Tapi subsistem kita ini juga terpengaruh oleh sistem yang lain, yaitu satu, supplier sebagai sebuah sistem yang lain, karena dia membuat barang masuk kepada kita, sehingga kita punya pasokan, kita punya input. Dalam hal ini ada input, kita proses, menjadilah output, menjadi barang jadi kita yang akan kita berikan kepada customer. Dalam konteks ini customer adalah sebagai sebuah subs lagi, yaitu sebagai customer. Jadi sehingga di dalam konsep SIPOC ini bisa kita gambarkan adalah ada 3 buah subsistem di situ ya. Jadi bagaimana kita berpikir sebagai sebuah sistem, Bawi berarti adalah yang memang tadi, bahwa saya sebagai perusahaan IPO akan bergantung juga kepada supplier saya sebagai subsistem atau perusahaan lain, dan customer saya juga akan bergantung kepada saya sebagai sebuah organisasi yang akan mengeluarkan output yang akan dia beli, sehingga memastikan dia atau tidak, sehingga kelangsungan hidup dia juga bergantung dari output yang saya hasilkan. Kelangsungan hidup saya juga bergantung dari input yang diberikan oleh supplier sebagai sebuah output. Jadi berpikir sebagai sebuah sistem thinking begitu ya, berarti semua itu terkait, tidak bisa terlepas satu dengan lainnya. Semua saling berinteraksi, saling berpengertian, saling berinterkoneksi, sehingga menghasilkan sebuah konsep barang yang menjadi lebih baik di dalam besarnya lagi begitu. Bila kita melihat sistem besar ini, coba kita melihat yang langkah berikutnya, yaitu di sebelah kiri ada ini adalah sistem sebagai terdiri atas beberapa
komponen-komponen atau faktor yang lain atau bagian-bagian yang banyak. Satu, ada policy, kebijakan di dalam sebuah organisasi. Misalnya kita saja, pandangan kita, saya bicara kita, berarti ini adalah misalnya kita sebagai sebuah perusahaan. Policy kita seperti apa? Kita mempunyai policy, sering saya lihat policy tidak membuat barang rusak gitu. Zero defect is our aims begitu. Tapi ya kemudian itu baru sebagai sebuah policy gitu, akan terkait dengan kesungguhan, kemampuan dan sebagainya. Jadi jangan sampai itu hanya sebuah jargon yang akan menertawakan kita sendiri begitu. Policy ya sebaiknya adalah sebagai acuan. Policy kan atau kebijakan itu kan sebuah mission dari sebuah visi yang mau kita capai. Kita mau visinya menjadi apa? Menjadi perusahaan kelas dunia misalnya, itu visi kita. Untuk menjadi itu ya kita harus menata diri sedemikian rupa dengan berbagai misi-misi supaya visi tersebut tercapai. Sehingga policy merupakan kebijakan yang akan kita lakukan untuk tujuan kita. Vision adalah kira-kira bisa sebagai aim atau tujuan besar dari organisasi itu. Kemudian ada experience, memang dari beberapa orang, ahli ini, kepala bagian produksi dulu ahli ini, direkturnya dulu pengalaman di bidang ini, kemudian supervisornya berbagai orang itu pengalaman di masing-masing bidangnya dan sebagainya, sehingga ada juga pengalaman di situ. Satu supervisor saya misalnya berasal dari Astra, satu lagi dari Indo Group, satu lagi dari Toyota, Astra juga sih, satu lagi dari misalnya bekas veteran dari perusahaan China, sehingga masing-masing ini akan mewarnai experience dia, akan sedikit berpengaruh pada belief dia bahwa harus begini begitu. Kemudian tadi masuk ke belief juga, sehingga dari pengalaman itu mereka mempunyai keyakinan tersendiri mengenai sebuah statement atau sebuah promise begitu. Kemudian pengaruh juga dari desain produk kita. Kalau desainnya memang udah dibuat rumit dan sulit untuk dibuat, sehingga pada saat kita membuatnya ya akan mengalami berbagai kesulitan, karena pada saat mendesain itu tidak dipikirkan bagaimana nanti membuatnya, bagaimana nanti mengassemblingnya. Jadi yang dipikirkan hanya tujuan si kepala engineering tadi canggih sekali, tetapi kemudian saat itu diwujudkan, diaktualkan, itu kan dunia ide. Saat menjadi aktus atau kenyataan atau menjadi aktual, menjadi sebuah barang yang bisa kita raba, bisa kita lihat, tidak bisa dilaksanakan. Itu adalah dari konsep desain. Dan nanti di dalam desain ini ada sebuah, nanti kita bicara lagi, ada sebuah konsep ini namanya quality function deployment. Sejak dari desain, quality itu sudah dipikirkan. Jadi quality bukan dari hasil berjalan, bukan. Tapi sejak dari desain, quality itu sudah dipikirkan. Kemudian berbagai faktor ya, pasti ada manusianya dengan budaya seperti apa, pendidikan orang seperti apa, mesinnya, mesin bekas, mesin baru, atau mesin tidak presisi, atau mesin yang kalau lama-lama longgar dan sebagainya. Itu adalah faktor. Kemudian constraint, kita punya keterbatasan. Misalnya duit kita cuma mepet, perusahaannya duitnya mepet, sehingga yang bisa dilakukan adalah kalau improvement itu ya improvement yang kecil-kecil yang bisa dibiayain gitu. Kalau besar seperti sebuah kreativitas yang sangat besar itu mungkin tidak bisa dilaksanakan ya, sehingga itu semua mempengaruhi dari hasil output kita. Kemudian metode yang sekarang seperti apa? Metode yang sekarang menghasilkan barang seperti sekarang. Kita rubah, bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih jelek. Makanya saat kita merubah, kita harus ada target dan kita lihat lagi hasilnya. Kemudian material dan fasilitas ya, tentu material berpengaruh, fasilitas juga berpengaruh. Itu semua akan mewarnai sebuah output dari perusahaan ini. Begitu. Dari interaksi, interdependensi, berbagai faktor tadi, berbagai hal tadi, itu akan mempengaruhi output dari sebuah organisasi, dari sebuah sistem kecil, subsistem ini, organisasi. Sehingga akan menghasilkan sebuah output. Tapi di dalam output itu karena berbagai hal berpengaruh, tentu ada yang dikatakan desired output atau output yang diharapkan seperti yang diinginkan oleh customer kita. Tapi berbarengan dengan itu pula kadang-kadang ada output yang tidak diharapkan oleh customer kita. Misalnya
dari segi kualitas bagus sekali, tapi deliverynya lambat karena mengolahnya bertele-tele ke sana supaya bagus, bertele-tele ke sana kemari, diulang sana, diulang sini, di repair sana, di repair sini, sehingga untuk menjadi sebuah produk saja itu bolak-balik tidak mengalir banyak sekali non added value yang harus dilakukan, tetapi memang ujungnya hasilnya bagus, tetapi di dalam organisasi ini berantakan, tercapit-capit, tersakiti begitu, karena harus bolak-balik, sehingga itu di dalam produk yang bagus pun terjadi juga undesired output yang kita yang merasakan begitu, atau bahkan yang dirasakan juga oleh pelanggan, jangan-jangan begitu. Makanya berhati-hati juga kalau pelanggan merasa bagus nih punyamu, tapi undesired tapi kok lama ngirimnya, ya itu juga sebuah output yang kurang menyenangkan begitu. Nah, pasti dari sebuah output tadi akan menghasilkan, dari semua bagian tadi akan menghasilkan sebuah pemahaman. Satu, misalnya cost gitu, wah kita costnya terlalu besar, kita high cost, nggak sesuai dengan usaha yang kita lakukan, tidak sesuai dengan jualan kita gitu, costnya terlalu besar. Salesnya berat jual barang karena barangnya cepet bagus tapi lama bikinnya, sehingga orang-orang waduh aku butuh cepet ya, nggak bisa lambat, ya udahlah aku cari orang lain lah gitu, sehingga dari sales juga berat, ya kan? Ya ini karena apa? Kita mendorong, kalau katakanlah ini ada sebuah barang di tengah-tengah, di sebelah kirinya kita, di sebelah kanannya adalah customer, kita ini mendorong berat-berat barangnya, didorong-dorong supaya maju ke customer, diterima customer, sedangkan di bawah itu berat sekali gitu, tidak licin begitu. Tapi kalau dari barangnya bagus, cepat gitu, customer suka karena harganya masuk mungkin di dia dan barangnya cepat tersedia, sehingga mereka akan suka menerima barang kita, suka membeli dari kita. Karena apa? Waktunya cepat, hasilnya bagus, sehingga dia bisa menjual lagi dengan lebih baik, bisa bereaksi dengan customer mereka lagi dengan lebih baik karena barang kita cepat. Kemudian errors di dalam sistem yang tadi banyak sekali errornya gitu, sehingga harus diulang, bahkan harus dibuang. Misalnya kita udah beli material, kita kerjakan nggak jadi bagus, harus kita buang, sehingga itu sebuah waste begitu. Kemudian produktivitas, ya pasti dengan adanya lebih cepat, lebih bagus, tanpa repair, tanpa bolak-balik, pasti hasil rate per waktunya akan lebih cepat begitu. Kemudian ada turnover di situ, orangnya keluar masuk, baru masuk diajarin, besoknya udah keluar, baru masuk lagi diajarin. Karena apa? Karena mungkin situasi di dalam kita tidak nyaman, iklim kita tidak bersahabat, sehingga orang takut, sehingga orang tidak punya kreativitas yang bebas begitu, sehingga mereka aduh jangan di sini deh, ini nggak bagus buat kita perusahaan ini, misalnya begitu. Kemudian customer satisfaction ini yang jelas tadi yang harus kita ukur. Jadi kita harus tahu seberapa puas customer kita dengan barang kita. Itu harus kita riset, harus kita survei, kita tanyakan. Kita harus datang hati ke hati menanyakan kepada mereka, bagaimana barangku, apakah bisa digunakan dengan baik, bagaimana menurut Anda, kurang di mana, dan sebagainya. Itu adalah kita survei supaya kita punya pemahaman yang baik mengenai persepsi customer terhadap kita. Ini penting supaya menjadi feedback buat kita. Ini untuk jangka pendek, untuk memperbaiki. Jangka panjang kita juga bisa mengetahui sebenarnya peluang-peluang ke depan itu apa sih yang bisa saya lakukan. Itu yang juga lebih penting, jika kita bekerja dalam ini sudah bicara jangka pendek dan jangka panjang, pemahaman ke depannya, the future-nya seperti apa begitu. Dan setelah tadi terjelaskan berbagai faktor yang saling terkait di dalam sebuah sistem untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus dan bisa diterima oleh sistem berikutnya, itu banyak hal yang terkait. Dan kemudian di dalam perusahaan itu juga pasti akan terdiri dari beberapa lapis begitu. Ada karyawan di bawah, atas karenanya ada kepala bagian tertentu di dalam subdivisi produksi yang harus melakukan pekerjaan tertentu, menghasilkan barang tertentu. Kemudian produksi sendiri adalah harus menghasilkan barang jadi yang harus seperti apa. Itu pasti akan terdiri dari subsistem lagi. Jadi ada karyawan, kemudian bagian, kemudian departemen produksi misalnya, kemudian divisi, yaitu misalnya saya pabrik baterai begitu, tapi ada grup yang lain yang membuat kontainer atau membuat chassis begitu. Saya adalah di dalam sebuah organisasi besar di mana perusahaan yang tempat saya bekerja adalah sebagian dari sebuah sistem besar tadi, yaitu
saya membuat baterai. Tapi PT besar tadi akan mengatasnamakan kegiatan berbagai hal tadi menjadi sebuah perusahaan A begitu. Punya divisi baterai, divisi kontainer, divisi chassis dan sebagainya misalnya begitu. Dan habis itu juga perusahaan-perusahaan itu akan menjadi menawan di dalam sebuah Pemda, di dalam sebuah negara dan sebagainya. Pemda punya tujuan tertentu untuk mengoptimumkan hasil dari pendapatan daerah mereka. Negara juga merasa memerlukan pasokan dari beberapa kegiatan yang pajak dan sebagainya dari hasil kita, dan kemudian dipandang dari paling bawah dari karyawan sampai kemudian di dalam organisasi besarnya tadi, itu masing-masing harus bisa berkontribusi untuk menghasilkan sebuah tujuan yang besar seperti ini misalnya. Seperti ini. Jadi di dalam sebuah sistem akan terdiri dari beberapa bagian tadi. Ada individu di sini. Ada kemudian individu menjadi bagian dari sebuah grup menjadi bagian dari sebuah departemen menjadi sebuah divisi produksi misalnya, atau departemen produksi tadi. Divisi tadi adalah sebuah divisi misalnya pabrik baterai tadi. Organisasi tadi adalah PT besar, beberapa gabungan dari beberapa bisnis, yaitu PT A misalnya, atau konsorsium A misalnya. Dan dari situ konsorsium atau PT-PT tadi akan menjadi di bawah sebuah nation atau negara atau Pemda bahkan misalnya. Sehingga masing-masing ini punya tujuan, pribadi punya tujuan, grup punya tujuan, departemen punya tujuan, dan seterusnya. Sehingga ini adalah sebuah sistem yang kompleks dari sistem sosial. Dan dari masing-masing bagian kecil tadi atau bagian terkecil untuk menjadi bagian terbesar itu mempunyai keinginan, mempunyai hasrat, mempunyai ada tujuan di balik semuanya ini, dan mempunyai ekspektasi. Sehingga kalau kita sebagai seorang leader, kita di dalam misalnya saya sebagai kepala grup itu, saya bisa mengorganisasikan orang-orang di bawah saya menjadi menyukseskan tujuan saya sebagai kepala grup, yaitu misalnya reject per hari masing-masing divisi saya itu harus cuman 0, atau misalnya 1% reject yang diperbolehkan dari semua barang yang saya buat. Itu adalah tujuan grup saya gitu. Tujuan grup lain ada lagi, sehingga nanti di produksi besar, grup produksi reject yang dibolehkan oleh manajemen untuk produksi itu adalah kira-kira sebesar hanya sehari itu boleh merusakkan barang itu senilai 300 juta misalnya. Sehingga itu dibagi-bagi kepada yang lain. Oh, jadi kamu harus sekian rejectnya maksimum, kamu harus sekian reject macam berdasarkan tadi. Oh, saya punya sasaran, saya harus mereject maksimum yang boleh ditolerir untuk reject saya misalnya 1% per hari dari semua produksi saya. Itulah tujuan masing-masing, sehingga dikombinasikan sehingga sampai di atas organisasi ya kemudian misalnya masih sangat bisa mengerti ada kerusakan karena mungkin ini negara yang belum bagus sekali atau gimana. Nah, dia masih bisa mentolerir kerusakan maksimal dari annual plan saya itu kira-kira yang boleh dari budgeting saya itu adalah sebesar hanya 2,5% yang boleh rusak, yang boleh terbuang. Sehingga dengan begitu saya masih bisa menghasilkan profit sekian. Nanti kalau profit, berarti kalau kamu berhasil dengan baik, kamu mendapat hadiah begini begitu. Ya itu mungkin anjangan mereka ya. Tapi nanti kalau kita bicara sistem, mungkin juga tidak begitu. Nah, masing-masing ini harus kita tempelkan di dalam sebuah dari merunut dari bawah mendukung ke atasnya, atas mendukung ke atasnya, terus sampai ke atas, sehingga masing-masing punya tujuan tertentu, tetapi tujuan saya harus mendukung tujuan atas saya, sehingga masing-masing semua begitu, sehingga pada saat masing-masing bagian ini bisa menjaga produksinya dengan tingkatan yang bagus, itu secara angka berhasil. Tapi jangan sampai saya di bagian saya egois, saya hanya memikirkan bagian saya, tapi ternyata dengan saya berbuat begini di tempat lain
jadi kelabakan karena tidak bisa mengimbangi saya, dan itu secara sistem ya tidak flow, tidak lancar ya, sehingga memang sepertinya baik tetapi hanya baik untuk saya tapi tidak baik untuk orang lain, untuk bagian yang lain, sehingga itu masih menyendiri. Jadi secara sistem masih belum berkontribusi. Itu harus diperhatikan sahabat seperti itu. Begitu. Dan untuk bisa berinteraksi seperti tadi, memang kemudian para leader itu harus punya kompetensi-kompetensi yang diharapkan, seperti konsep Mr. Deming ini dibahasakan sendiri di dalam pemahaman saya. Mr. Deming memiliki kompetensi sebuah pimpinan itu menjadi seperti ini. Ya, jadi untuk bisa mencapai tadi, para leader itu harus mempunyai kompetensi baru, ya kan, yang bisa mengkompromikan semua aspek tadi menjadi sebuah tujuan bersama, sehingga sakit bersama, harus bangkit bersama, saat berbahagia bersama. Itulah sehingga memandang semua itu harus sebagai sebuah sistem. Untuk berhasil semuanya itu ya masing-masing bagian juga harus dipandang seperti apa. Tidak bisa saya mengutamakan bagian ini tapi sementara di bagian lain nggak terperhatikan, sehingga mungkin malah membuat orangnya cemburu atau bagaimana. Itu bisa berbahaya juga untuk tujuan besar perusahaan. Kita merubah di satu titik bagian itu pasti akan mempengaruhi di bagian yang lain, sehingga pada saat merubah dan sebagainya ya, sehingga semua harus mengacu pada perubahan-perubahan yang memang akhirnya menjadi baik buat semua. Dan ini adalah pekerjaan pimpinan sebenarnya. Di satu sisi mungkin ada anak buah yang sangat kencang sekali merubah, tapi dia terlalu agresif atau terlalu berpikir konteksnya pada bagian dia saja, tapi tidak memperhatikan bagian lain, sehingga akan menimbulkan pincang di bagian lain. Misalnya saya bisa mengajarkan ini satu hari bisa menjadi 600 unit gitu, tetapi aku butuh ini gitu, sedangkan perusahaan sedang nggak punya duit gitu untuk memenuhi dia semua. Jangan-jangan bahkan anggaran sebulan untuk perusahaan yang harus untuk semua itu harus dituangkan ke dia ya tinggal pimpinannya mungkin nggak itu dilaksanakan mengikuti yang ini, terjadi tujuannya, mencapai tujuan, tapi di tempat lain menderita gitu karena tidak ada uang yang dihaluskan untuk mereka. Nah, kalau ini yang terjadi ya tinggal kalau memang misalnya yang lain bisa dibanding nanti dan ini diutamakan dulu ya nggak apa-apa. Nah, itulah makanya sebagai sebuah sistem harus dilihat sampai di sana. Kemudian tadi makanya saat tadi misalnya jangan nak, ini kalau kamu ambil semua uangnya buat kamu, yang lain juga harus ada improvement di sana yang mungkin lebih mudah, lebih kecil. Ini ya gini, kamu kerjakan dulu udah sebagian dari misimu tadi, 1/4% atau 25%-nya kamu kerjakan dulu, 25%-nya besok lagi, kemudian besok lagi, dan kami akan sangat menghargai walaupun kamu baru mencapai 25%-nya, tapi kamu sudah mengarah ke 100%. Cuman hanya dalam jangka waktu yang agak panjang untukmu, karena untuk membiayai kamu itu besar sekali biayanya. Nah, untuk dia bisa mengerti itu, ya itulah peran seorang leader untuk memahamkan hal itu kepada si anak buah tadi. Jangan sampai dia kecewa juga karena dia sudah berpikir susah payah, tapi tinggal hanya memperpanjang jangka temponya. Misalnya begitu, supaya yang lain juga bisa menerima biaya untuk improvement, ya dibagi-bagi ke sana kemari, sehingga semua bisa berjalan bersama-sama. Dan kalau semua berjalan bersama-sama, kecemburuan sosial itu akan menjadi hilang. Dan itu juga harus dipikirkan sebagai sebuah sistem. Kira-kira begitu.